Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Persetio dari 11 IPA 4. Saya di sini akan menjelaskan atau membacakan hasil tugas saya, tugas 1 dari Bapak Aswin, guru sejarah di SMA Negeri 3 Kota Bumi. Tugas 1. Tujuan bangsa Barat datang ke Nusantara. Secara umum, kedatangan bangsa Eropa ke Asia, termasuk ke Indonesia, dilandasi keinginan mereka untuk berdagang, menyalurkan jiwa penjelajah dan penyebarkan agama. Adapun sebab dan tujuan bangsa Eropa ke dunia timur adalah sebagai berikut. 1. Gold. Memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Waktu itu yang dituju terutama Guinea dan rempah-rempah dari timur. 2. Glory, memburu kejayaan, superioritas dan kekuasaan. Dan kaitan ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru dan ditemukannya. 3. Gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Prester John yang mereka yakini sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. Sejak abad ke-13, rempah-rempah memang merupakan bahan dagang yang sangat menguntungkan. Hal ini sejak mendorong orang-orang Eropa berusaha mencari harta kekayaan ini sekalipun menjelajahi samudra. Keinginan ini diperkuat dengan adanya jiwa penjelajah. Bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa penjelajah, terutama untuk menemukan daerah-daerah baru. Mereka berlomba-lomba meninggalkan Eropa. Mereka yakin bahwa jika berlayar ke satu arah, maka mereka akan kembali ke tempat semula. Selain itu, orang-orang Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, yakin bahwa di luar Eropa ada Prester John, kerajaan dan penduduknya beragama Kristen. Oleh karena itu, mereka berani berlayar jauh. Mereka yakin akan bertemu dengan orang-orang seagama. Di luar faktor yang disebutkan di atas, orang-orang Eropa yang sebagian besar beragama Kristen terdorong pula untuk pergi kemanapun guna mewartakan Injil, Gospel. Mereka percaya bahwa mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan adalah salah satu panggilan hidupnya. Selain menyebarkan Injil, mereka juga berusaha mencari kekayaan, gold, dan kebanggaan serta kejayaan, glory, bagi negaranya. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa dan rempah-rempah, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Di tempat-tempat ini, bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengeruk
kekayaan alam sebanyak mungkin. Dengan memonopoli perdagangan rempah-rempah, bangsa Eropa menjadi satu-satunya pembeli bahan-bahan ini. Akhirnya, harga bahan-bahan ini pun sangat ditentukan oleh mereka untuk memperoleh hak monopoli perdagangan ini. Bangsa Eropa tidak jarang melakukan pemaksaan, penguasaan sering dilakukan terhadap para penguasa, serta melalui suatu perjanjian yang umumnya menguntungkan bangsa Eropa. Selain itu, mereka selalu turut campur dalam urusan politik suatu daerah. Bangsa Eropa tidak jarang mengadu domba berbagi kelompok masyarakat dan kemudian mendukung salah satu. Dengan cara seperti ini, mereka dengan mudah dapat mempengaruhi penguasaan untuk memberikan hak-hak istimewa dan berdagang. Berikut ini terdapat beberapa tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, antara lain: 1. Menguasai perdagangan rempah-rempah. Menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Caranya dengan menerapkan monopoli perdagangan. Dengan monopoli, bangsa Eropa bertindak sebagai satu-satunya pembeli dengan harga yang mereka tentukan. Tindakan itu sudah tentu merugikan para petani rempah-rempah. 2. Menguasai wilayah strategis. Menguasai wilayah strategis baik untuk perdagangan maupun hak basis militer. Dengan kekuatan armada dan strategi pecah belah, bangsa Eropa memaksa penguasa setempat untuk menandatangani perjanjian yang mengesahkan penguasaan atas suatu wilayah strategis. 3. Mengeruk kekayaan sumber daya. Mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya suatu wilayah. Cara dengan memaksa penguasa setempat mendatangi suatu perjanjian. 4. Tujuan campur dan menguras politik. Turut campur dalam urusan politik suatu wilayah secara semena-mena. Bangsa Eropa ikut serta menentukan orang yang mereka anggap layak menjadi penguasa. Orang yang mereka pilih sudah tentu yang akan menguntungkan mereka. Sedangkan penguasa yang menentang akan secara mungkin mereka singkirkan. Dengan cara seperti itu, mereka dapat mempertahankan atau bahkan memperbesar pengaruh mereka atas suatu wilayah. Kesimpulannya, tujuan bangsa Barat ke Indonesia yaitu mencari rempah-rempah. Awalnya mereka ingin memberi rempah-rempah, namun karena kekayaan alam Indonesia yang melimpah, mereka ingin memiliki tujuan lain, yaitu gold, glory, dan gospel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.